Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Alif Rahmawan. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Akan menjelaskan tentang materi kewarganegaraan, yaitu pertama, ada urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab, di mana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia atau global society di era modern saat ini. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang baru, bersendikan pada Pancasila. Yang kedua, ada kajian identitas nasional. Kajian identitas nasional sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu negara yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga, ada dinamika dan tantangan integrasi nasional. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Pertama, ada integrasi bangsa. Kedua, integrasi wilayah. Ketiga, integrasi nilai. Keempat, integrasi elit massa. Dan kelima, integrasi tingkah laku. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan videografi. Keempat, ada inti kajian. Keempat, ada negara dan konstitusi. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai kondisi masyarakat yang ada pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Konstitusi atau undang-undang dasar atau bahasa Latin constitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Kelima, ada hubungan antara negara dan warga negara. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Secara jelas tertulis pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya tidak akan dapat berlangsung
dengan baik tanpa dukungan warga negara dan bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. 6. Keenam ada teori dan penerapan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka melalui sistem pemilihan. Demokrasi dapat dipisahkan berdasarkan cara penyampaian pendapat berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya, berdasarkan prinsip ideologi, dan berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Sejarah perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 3 masa, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Ketujuh, ada makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan HAM. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pengertian negara hukum atau Rechtsstaat dan Rule of Law. Pada dasarnya, kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri, yaitu sistem hukum sendiri. Selanjutnya, saya akan memberitahukan pesan inti sebagai generasi muda dalam melihat gap antara kajian teori dan realita di lapangan. Jadi kesimpulannya, menurut saya sebagai generasi muda, setelah saya melihat dan mempelajari ketujuh materi ini, kita bisa lihat bahwa Indonesia akan menjadi negara yang tentram dan bisa damai jika masyarakat dan pemerintah mengikuti seluruh peraturan yang ada dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, terutama dari pemerintah. Pada kenyataannya, saat ini untuk makan dan minum saja susah di Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi muda, kita bisa mencontohkan banyak hal dari 7 materi ke dalam penerapan kehidupan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.